Kristus menjadi pokok atau sumber keselamatan bagi yang taat melalui iman kepadanya. Taat bukanlah jalan yang mudah, tetapi jalan yang sempit yang terus dijalani oleh pertolongannya dengan terus mengikuti jejak Guru Agung kita. Dialah yang akan kita percaya sebagai jaminan keselamatan kita. Selamat hari Minggu juga Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami yang dikasihi Kristus Yesus. Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Ibrani 5 ayat 5 sampai dengan 10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Umat Tuhan sangat membutuhkan imam, terutama imam besar, menjadi mediator atau pengantara antara umat dengan Tuhan. Sekali setahun pada hari raya penebusan, imam besar masuk ke dalam ruang maha suci di bait suci mempersembahkan korban penebusan bagi dirinya dan juga umat. Pada saat kehadiran Allah yang telah menjadi manusia bagi umat manusia, Dia menebus dosa manusia. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa sama sekali, namun ditemukan bersalah atas dosa-dosa umatnya. Ia dipersembahkan sebagai domba yang tidak bercacat, dan Ia membayar hukuman atas dosa orang-orang yang Dia datang untuk menyelamatkan. Ia menanggung murka Allah untuk orang-orang yang percaya. Maka ketika Kristus mati di kayu salib, Ia adalah kurban itu. Ia juga adalah imam besar yang mempersembahkan domba yang menjadi pengantara kita terhubung ke surga. Imam merupakan wakil manusia saat berurusan dengan Allah. Sebagai wakil manusia dengan Allah, Kohen dalam bahasa Ibrani, seorang yang berdiri di hadapan Allah sebagai hamba atau pelayan yang membungkukkan diri melayaninya. Imam juga menjadi penilik atau pengawas rumah ibadah, kenisah. Para imam dikepalai seorang imam besar. Imam besar adalah jabatan imam yang sangat tinggi, bahkan merupakan jabatan paling tinggi dalam agama Yahudi. Dalam kaitannya dengan peribadatan dan hubungan vertikal dengan Allah, imam besar mempunyai tugas yang sangat istimewa. Dalam agama Yahudi, imam besar adalah penyambung lidah antara umat Israel dan Allah. Imam besar adalah penyampai pesan atau juru bicara antara umat Israel kepada Allah dan juru bicara Allah kepada umat Israel, umat pilihan dan yang dikasihinya. Imam besar adalah pengantar antara umat dan Allah. Imam besar mempunyai tugas mempersembahkan korban. Pada hari perdamaian besar, jika imam besar mempersembahkan korban untuk penebus dosa para imam dan rakyat, imam besar bertindak selaku wakil Allah terhadap orang banyak dan selaku wakil rakyat Allah. Ia diserahi untuk memimpin kebaktian dalam bait suci dan diharuskan mempersembahkan korban-korban khusus, umpamanya korban-korban pada hari perdamaian besar. Di kemudian hari sesudah pembuangan, imam besar bekerja juga selaku ketua Sanhedrin, yakni Dewan Agung Bangsa Yahudi, berperan sebagai pemimpin politik, ketua mahkamah agama, dan sebagainya.
Kristus adalah imam besar atas panggilan Allah, sekaligus juga yang berempati kepada umat yang diwakilinya. Hal ini juga jelas saat dikatakan Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Imam besar yang terakhir sekali untuk selamanya. Dengan perantaraan imam besar inilah manusia berkesempatan untuk boleh kembali kepada Allah. Imam besar yang bukan dari keturunan Harun, tetapi dari peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Inilah fakta kehidupan manusia dengan berbagai kesusahan. Namun sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Disinilah hal yang perlu menjadi teladan yang akan diikuti oleh umat manusia. Tetap setia dalam taat, tidak dikalahkan oleh berbagai kesusahan hidup. Terutama ketika harapan-harapan kita tidak menjadi kenyataan, namun tetap taat kepada Allah. Ratapan kita yang senantiasa taat pasti didengarnya. Status kita sebagai anak-anak Allah tentu akan tetap setia walau menghadapi berbagai kesulitan hidup. Setelah jalan derita dilalui, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan hal ini menjadi peringatan bagi kita setiap orang. Jangan sampai kita berpaling dari Dia sebagai perantara kita. Sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kristus menjadi pokok keselamatan bagi umat manusia. Ketaatan Yesus dalam hidupnya sebagai manusia menjadi jalan terbaik bagi kita untuk mengikutinya, untuk hidup dalam ketaatan kepadanya. Terutama pada zaman kita saat ini dengan ada berbagai perubahan dalam teknologi yang pasti berpengaruh kepada cara hidup kita. Jangan sampai ketaatan kepadanya tersingkirkan. Ketaatan yang terus-menerus sepanjang hidup. Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sebab bila dengan peraturan imam di Israel, seorang menjadi imam haruslah keturunan Lewi. Sedang Yesus adalah keturunan Yehuda. Jadi Dia yang menjadi imam besar bukan keturunan dari Lewi, dan juga imam yang tidak periodik atau pensiun, tetapi untuk selamanya. Dia menebus bukan sekali setahun, tetapi ex hapax dalam bahasa Latin, sekali untuk selama-lamanya. Jadi tidak lagi sebagaimana yang dilakukan imam besar Yahudi, di mana melakukan acara penebusan sekali setahun, yakni pada tahun perdamaian. Maka ketika kita berdosa, saat ini kita boleh langsung memohon ampun kepada Allah melalui imam besar, sekaligus menerima anugerah keselamatan. Ialah satu-satunya perantara kita dengan Allah, jalan keselamatan bagi umat manusia. Kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus menjadi imam besar yang sejati. Yesus menjadi perantara manusia dan Allah. Melalui Yesus Kristus, hubungan manusia yang rusak karena dosa kini dipulihkan. Yesus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Bahkan sebagai imam besar, Ia telah mengorbankan dirinya melalui kematiannya di salib. Tujuannya agar setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Di dalam Dia, kita yang percaya boleh mendapatkan kasih karunia dan keselamatan daripada Allah. Yesus Kristus sebagai imam besar agung yang melebihi para imam besar yang pernah memimpin kehidupan imam bangsa Israel. Yesus Kristus jauh melebihi Harun dan keturunannya yang ditetapkan Allah sebagai imam besar Israel. Ia dipilih Allah untuk menjadi pengantara umat manusia dengan Allah. Dalam segala hal, Ia mampu menyelami dan mengerti penuh pergumulan umat manusia dan kelemahannya. Bahkan Ia ikut menangis dan berdua syafaat kepada Allah dalam penderitaan manusia. Keutamaan Kristus adalah Ia tidak berbuat dosa. Ia taat melakukan kehendak Allah Bapa, sehingga permohonannya didengar dan dijawab oleh Allah. Di minggu Judika ini, marilah kita memperbarui hidup kita dengan bertobat.
Kasih karunia Allah telah dimateraikan di dalam hati kita yang percaya kepada Kristus. Baiklah, kita ikut imam besar kita yang semakin memperbaiki karakter kehidupan kita. Imam besar sejati, perantara yang menghubungkan kita dengan Allah. Pengenalan kita yang semakin intim akan memampukan kita merasakan penyertaan dan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Hal itu saya dengar bagaimana seorang ibu yang dia nyatakan saat anaknya demam, tidak dapat makan. Imam besar ada bersamanya. Kita dimampukan bertahan dan bersyukur dalam penderitaan. Kita juga mendapat keselamatan atau pertolongan Allah. Kita akan juga bersaksi akan segala perbuatannya. Marilah saat ini kita sungguh-sungguh menyadari betapa besar kasih karunia Allah di dalam hidup kita yang sangat nyata dalam kehadiran imam besar yang memberikan sukacita bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberi jalan keluar bagi kehidupan kami dengan hadirnya imam besar menjadi perantara manusia untuk selama-lamanya. Kami menjadi hidup karena telah terhubung dengan Allah pemberi kehidupan. Biarlah penyertaan Tuhan selalu kami respon dalam berbagai keberadaan kami dengan syukur. Pada saat ada pergumulan, pada saat kami sakit, pada saat kami bersuka cita, Nama-Mu lah yang selalu kami muliakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jiwa kesepian datang dari jauh, mencari masa lalu dan dapat membanting tulang dan mengejar mimpi. Tak tahu dari mana datang dan pergi, lahir dalam tangisan memudar putus asa. Biar terinjak-injak, tetap terus bertahan. Kau datang akhiri hidup yang menderita. Ku tangkap harapan, ku sambut sinar fajar. Ku menatap ke dalam kabut, nampak sekilas sosokmu. Itulah pancaran sinar wajah-Mu. Kemarin tersesat di negeri asing, sekarang ku dapat jalan pulang. Dulu tiada citra manusia, ku mendesak hidup itu mimpi. Kau datang akhiri hidup yang menderita. Ku tak sesat lagi, ku tak mengembara lagi. Sekarang ku di rumah, ku lihat jubah putih-Mu. Itulah pancaran sinar wajah-Mu. Banyak siklus kelahiran, penantian yang lama. Yang Maha Kuasa telah datang, jiwa yang kesepian menemukan jalannya, sebuah mimpi
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.